Hey, go! Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat pagi, salam sejahtera dan salvi. Yang terhormat para dosen penguji ujian kinerja PPG gelombang kedua dari LPTK Santo Yakobus Maroke. Saya Maria Yeni Nona, mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang kedua dari LPTK Santo Yakobus Maroke dengan NIM 23809050694. Saya mengajar di SMA Swasta Karanu Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Sabtu 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa pada kelas 10 fase E dengan menggunakan metode problem basic learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siap, ya Ibu. Beri salam. Selamat siang, Bu. Shalom. Salam, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Iya, tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar anak-anak, kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga dan menyertai kami dari perjalanan hingga kami baru sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Sekarang anak-anakmu ini ingin melanjutkan aktivitasnya, yaitu belajar dan mengajar. Mohon Tuhan tuntun dan sertai kami hingga apapun yang kami lakukan sebentar boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa yang kami panjatkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Ding, ding. Tong, tong. Ding, tong. Terima kasih, Jus. Ya, oke, baik. Jadi ibu absen dulu. Agustinus, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Ansel, Hadir, Bu. hadir semua ya? Iya, Ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita bahas materi ini, kita berdiri. Kita menyanyi satu lagu yaitu Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdendam global, gotong royong mandiri, bereaksi dan bernalar kritis. Ya, baik. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini kita mempelajari materi kita dan temanya adalah bersikap kritis
dan bertanggung jawab terhadap media massa. Sebelum Ibu membahas materi ini, Ibu mau tanya, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih Masih. Kita bahas tentang apa minggu lalu? Ya, tentang suara hati. suara hati. Apa saja yang kita bahas di suara hati itu? Masih ada yang lain? Masih ingat? Saya Bu. Efren? Cara membina suara hati. Cara membina suara hati. Yang lain lagi? Saya Bu. Oh ya, siapa? Vincent. Fungsi suara hati. Fungsi suara hati. Apa lagi? Cara kerja suara hati. Iya, luar biasa. Jadi ternyata masih ingat materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang suara hati. Kenapa? Dengan suara hati ini sehingga kita mampu bersikap kritis terhadap media massa. Kita bersikap jujur, berlaku baik. Kenapa? Karena suara Suara hati. iya. Capaian pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kamu mampu memahami dirinya kamu itu sebagai pribadi yang unik. Terus setara antara laki-laki dan perempuan serta memiliki kesan sebagai citra alam yang memiliki suara hati sehingga mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Ini capaian belajar. Jadi kita belajar itu punya tujuan. Maka oleh karena itu tujuannya adalah yang pertama kita harus menjelaskan apa? Media massa. Kita tahu apa itu media massa. Terus yang berikutnya adalah apa? Menganalisis ajaran apa? Kitab Suci dan ajaran gereja tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Dan yang terakhir adalah kita mampu apa? Bersyukur, atau kita mampu membuktikan, menunjukkan sikap bersyukur itu kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Ya. Maka oleh karena itu ada kriteria ketercapaian dalam tujuan pembelajaran ini. Kriterianya apa? Yang pertama, setelah dapat mengambil pelajaran yang harus setelah diri mampu mengidentifikasikan jenis media massa. iya. Jadi setelah kita mengamati gambar, dan sebentar kita akan mengamati gambar. Setelah mengamati gambar itu, kita mampu mengidentifikasi jenis-jenis media massa. Terus yang kedua, kita mampu apa? Menjelaskan media massa. Dari jenis-jenis media massa tadi, apa sih fungsinya? Terus yang berikutnya adalah mampu menjelaskan dampak media massa. Harus mampu menjelaskannya. Apa sih dampak positif? Apa dampak negatif dari media massa? Terus yang berikutnya, yang keempat adalah setelah kita menonton video. Sebentar kita ada nonton video. Jadi kita mampu menentukan bagaimana sikap seharusnya menggunakan media massa secara bijaksana. Terus yang kelima apa? Yang dalam membaca teks suci Markus 2 ayat 3 sampai 8 Membuktikan teks kitab suci dalam kaitan dengan sikap Yesus Taurat dan hari Sabat. Dan yang terakhir adalah apa? Setelah membaca teks ajaran gereja, peserta didik mampu mengidentifikasi ajaran gereja tentang media massa berdasarkan Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial itu tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Dan yang berikut adalah pertanyaan, mengapa media massa itu begitu penting? Pak Ibu, Iya, karena dari di media massa kita bisa mengetahui berbagai informasi. iya. Dan yang berikutnya, bagaimana membangun sikap yang baik terhadap perkembangan media massa? Dengan sikap yang baik.
Mengatur waktu dalam menggunakan media massa. Mengatur waktu. Terima kasih. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar ini. Sudah lihat gambarnya? Sudah Bu. Apa yang kamu lihat di gambar itu? Televisi. Televisi. Radio. Apa? Icon dari media. Ya, ikon media sosial. Dari gambar ini kita bisa menentukan. Kalau kita lihat dari gambar pertama itu adalah apa gambar yang paling pertama ini? Ikon aplikasi media sosial. Pasti kamu tahu ini. Dari aplikasi yang digambar ini, media mana yang sering Anda gunakan? Facebook. WhatsApp. Terus kita perhatikan kedua. Ini apa gambar apa? Koran. Terus yang berikut adalah Televisi. Pas di rumah punya televisi. Yang berikutnya adalah Radio. Terus ini HP. HP jadul. Ini baru HP yang Android. Dan ini adalah media yang saat ini kita gunakan, itu Infocus, laptop dan sebagainya. Ya, maka dari gambar tersebut kita tentukan jenis media massa. Kita lihat pertama media massa yang cara menggunanya dengan melihat. Media massa apa? Koran. Poster. Baliho atau spanduk. Papan pengumuman. Majalah. Itu disebut media apa tadi? Visual. Ya. Visual. Terus yang kedua yaitu Audio. Berarti dengan cara Mendengar. dengan cara Mendengar. Dan cara mendengar itu apa saja contohnya? Radio. Speaker. Speaker. Terus yang berikut adalah media, namanya media audio visual. Berarti dia dengan cara terus melihat. Berarti apa itu medianya? Media apa lagi? Handphone Android ya. Handphone Android itu yang biasa sering kita gunakan untuk nonton video di YouTube atau kita video call dengan keluarga kita. Itu kan kita pakai handphone. Baik, itu dari gambar. Dan yang berikut, dari fungsi itu, maka media sosial itu macam apa yang paling sering kalian gunakan? Handphone. Paling handphone. Oke, yang berikut adalah pengamat video. Jadi sebelum kita nonton video ini bagi LKPD. Jadi ingat itu ya. Nanti kita kerjakan dalam kelompok dan masing-masing kelompok tolong itu kerjasama yang baik karena ibu akan memberikan nilai. Silakan duduk dalam kelompok. Silakan. Kelompok satu di sini ya. 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan kerja. Jadi sebelum kamu kerja, nonton dulu video. Kamu kan nanti kita bilang kan buat bukti tuh ada manggil parkir. Udah saya tahu. Tahu sih.
Iya, betul kan saya kak saya ini luar deh. Ayah ini juga kan mau. Ayo kak nongkrong. Baiklah, saya memanggil Anda ke sini untuk mengklarifikasi video ini. Apa betul Anda melakukan ini? Betul Bu, pantesan dari tadi teman-teman saya sikapnya aneh ke saya, jadi ini sebabnya. Terus yang betul bagaimana? Di video ini Anda yang mengambil tas. Bukan begitu maksud saya Bu, jadi tadi saya di parkiran dan ada tas sepeda motor, jadi saya disiapin buat taruh di pos satpam. Kalau Ibu yang saya bisa cepat Bu di pos satpam. Baik, untuk klarifikasi masalah ini saya panggil teman Anda yang memviralkan video dan yang membicarakannya di kelas tadi. Terus, Assalamualaikum, Agung ya? Ya, yang minum mobil. Anda tolong ke kantor minum mobil sekarang ya. Sekalian diinformasikan ke Satria juga. Sekarang, ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa betul Anda yang merekam dan viralkan video ini? Dan kali cross-check dulu kebenarannya video ini, baru diviralkan. Ya, Anda juga begitu. Lain kali jangan dibicarakan di kelas belum memproses kebenaran berita itu. Iya Bu, saya minta maaf. Ya, baik. Kita sudah menonton ya video ini. Dari video ini ada pertanyaannya. Yang pertama, berita hoax apa saja yang kamu dengar dari video tersebut? Berita hoax apa saja? Terus yang kedua, apa dampak dari berita hoax bagi kehidupan sosial kalian? Dampaknya apa? Dan ketiga, upaya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menangkal berita hoax? Itu berkaitan dengan berita hoax. Terus pertanyaan dalam kelompok, pertanyaan penuntut kelompok itu, pengaruh negatif apa saja? Itu sudah ada dalam LKPD ya. Untuk kelompok 1 itu ada 3 soal. Kelompok 2 kita akan membahas tentang kitab suci yang berkaitan dengan media massa ya. Dan yang berikut adalah pertanyaannya, itu juga sudah ada dalam LKPD. Dan untuk kelompok 3, baca di ajaran gereja Intermerifika artikel 9 ya, sudah ada di dalam LKPD juga. Dan kelompok 4 juga baca juga di ajaran gereja Intermerifika artikel 10. Silakan kerja. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ini Intermerifika boleh. Ya, waktu tinggal 5 menit. Oke, baik. Waktunya selesai. Silakan masing-masing kelompok mempresentasi hasil diskusi. Jadi maju, silakan maju. Oke, baik. Kelompok 2. Ya baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang kitab suci. Jadi saya berangkat sama untuk menyampaikan. Nomor 1, ungkapkanlah berbagai kelompok atau aliran yang disebut di dalam teks. Jawaban, kelompok yang pertama, Yesus dengan murid-muridnya. Kelompok yang kedua, orang-orang Farisi. Nomor 2, apa yang ingin disampaikan oleh kelompok atau aliran tertentu kepada Yesus. Kata orang-orang Farisi kepada Yesus, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nomor 3, mengapa Yesus tidak mengikuti aturan yang berlaku tentang hari Sabat. Jawaban, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nomor 4, pesan apa yang harus dicontohi dari sikap Yesus. Jawaban, yaitu kebijaksanaan Yesus dalam menjawab perkataan orang-orang Farisi. Sekian presentasi kami buka sistem jawab. Dalam bertanya?
Sekian representasi kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk itu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Apa kewajiban para orang tua dalam mendidik anak-anak dalam rangka memanfaatkan media sosial? Jawaban, menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan atau terbitan, tercetak dan lain-lain sebagaimana bertentangan dengan iman dan jangan sampai anak-anak menjumpai di luar lingkup keluarga. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi dan melaksanakan ajaran intermetrika dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi agar harkat semakin tampak dan berkembang. Untuk itu kami membuka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Pas. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, baik. Dari masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasi jawabannya masing-masing tadi dengan baik. Tadi Ibu memberikan penjelasan sedikit berkait dengan materi kita hari ini, bahwa media massa itu adalah apa? Sarana dan saluran komunikasi secara resmi kepada masyarakat dan Terus yang berikut adalah jenis-jenis media massa. Jenisnya apa saja? Yang pertama adalah media visual. Visual itu apa saja? Koran, panduk, iklan dan sebagainya. Pada visual baru kita dan cara melihat. Kita lihat, oh ada spanduk tentang apa itu. Terus yang berikut adalah media audio. Media audio itu contohnya dengan cara mendengar. Contohnya radio, Terus yang berikut adalah media audio visual. Tapi dengan cara berarti melihat dan mendengar. Itu apa saja? TV, HP Android itu biasa dengan caranya apa? melihat video, Menonton video atau kita video. Iya, baik. Terus yang berikut adalah hoax. Apa itu hoax? Atau berita yang tidak ada benar. Tidak ada benar. Itu berita hoax. Terus apa upaya yang harus kita hindari dari berita hoax itu? Karena kita melihat judul itu belum tentu dia benar, ya. Maka kita lihat dulu. Maka supaya tahu bahwa judul itu benar atau tidak, apa yang kita harus lakukan? Yaitu periksa fakta langsung dari sumbernya. Terus habis itu apa yang harus kita lakukan untuk upaya menghindari berita hoax? Yaitu ikut serta dalam forum diskusi anti hoax. Jadi kita jangan mudah terpercaya dengan berita-berita yang disampaikan. Yang berikut adalah apa itu sikap kritis. berani yang berat untuk menyatakan yang baik dan buruk, positif maupun negatif, mengambil langkah untuk menghindari yang negatif dan buruk, serta melaksanakan hal yang baik dan positif. Iya. Terus yang kedua, kita harus bertanggung jawab. Apalagi kita memberi berita, harus bertanggung jawab terhadap berita itu. Maka apa yang harus bertanggung jawab di sini? Bersedia menanggung risiko dari segala tindakan, misalnya menjadi pengaruh negatif dari media massa, maka siap menanggung risiko. Contoh, apabila memilih menggunakan media sosial sebagai sarana dan menyebarkan atau berita bohong, maka risiko yang harus dipertanggungjawabkan adalah hukuman dan hukuman. Iya. Terus yang berikutnya adalah penjelasan dari dampak positif dan dampak negatif dari media massa. Yang pertama, dampak positifnya.
Dari media massa itu memberikan informasi dengan cepat sekaligus dipakai untuk menyimpan informasi. Terus yang kedua, dapat membangun relasi dengan mudah dengan orang yang di luar sana ya. Yang jauh dari kita. Terus yang berikut adalah memberikan kemudahan dalam bidang pendidikan, belanja dan lain-lain. Apalagi sekarang kita lebih terkenal dengan belanja online. Terus yang berikut adalah dampak negatif. Jadi bukan hanya positif saja dari media massa. Dampak negatifnya apa? Yang pertama, dia dapat menimbulkan kejahatan seperti penipuan, penculikan, dan lain-lain. Terus yang berikut adalah apa? Dapat membuat orang menjadi sulit bersosialisasi. Oke, terus yang berikut adalah berkaitan dengan kitab suci. Kitab suci apa saja? Yang pertama, berkaitan dengan kelompok yang berkembang pada zaman Yesus. Kelompok yang berkembang pada zaman Yesus apa saja di situ? Farisi, Lewi, Saduki, dan kelompok Yesus. Terus yang berikut, pada zaman Yesus juga berlaku banyak aturan. Aturan itu apa saja aturan yang berlaku pada zaman Yesus? Salah satunya adalah hukum Taurat atau kitab Taurat. Salah satu aturan yang diterapkan yang sangat ketat dalam hukum Taurat adalah berkaitan dengan hari Sabat. Maka Yesus memilih pandangannya sendiri. Pertama, hukum Taurat itu harus diterapkan dalam terang kasih, sehingga dapat memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada manusia. Terus yang berikut adalah berkaitan dengan ajaran gereja. Ajaran gereja itu ada di Intermediatika 9 dan 10. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Intermediatika 9, gereja ini mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi agar harkat kemanusiaan semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Selain itu, aneka sarana komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mewartakan kabar sukacita yang mewariskan teragung Kristus demi keselamatan umat beriman Kristiani, bahkan juga demi kemajuan hidup manusia pada umumnya. Terus yang kedua adalah apa yang kedua? Secara khusus untuk meminimalisir dampak negatif dari pemakaian media sosial, maka diatur tentang kewajiban para pemakai media sosial. Jadi media sosial bukan selamanya hanya menyampaikan berita-berita yang tidak baik, tetapi dia juga salah satu juga mewartakan kerajaan Allah. Terus dan yang berikutnya adalah evaluasi. Ya, evaluasi yang harus kita kerjakan. Ya, silakan tulis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan media massa? Ya, terus apa saja jenis media massa tadi? Media visual, ya, audio visual. Terus yang berikut apa? Dampak positif dari media massa. Ya. Terus yang berikut, bagaimana seharusnya kalian menggunakan media sosial itu secara bijaksana? Oke, baik. Terima kasih. Dan yang berikut adalah refleksi. Refleksi dari pelajaran yang kita pelajari ini ya. Jadi kita merefleksikan apakah media massa itu bermanfaat bagi Anda? Yang berikut, apakah media massa dapat membantu atau membuka jalan bagi masa depan Anda? Terus, yang berikut, apakah Yesus bersikap kritis terhadap berbagai aliran dan ajaran yang berkembang pada zamannya? Terus, yang berikut adalah dari pelajaran tadi ya. Memberikan pertanyaan sedikit dari pelajaran kita hari ini. Apakah Anda senang? Senang, Bu. Bahagia? Bahagia, Bu.
Tidak membosankan? Tidak. Jawab sejujur ya. Yes. Sampai sudah membosankan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Dan yang berikut adalah aksi. Aksi apa yang harus kita buat? Jadi setelah kita belajar berkaitan dengan media massa, apa yang harus kita buat? Jangan sampai selama ini, saya ternyata selama ini saya terfokus dengan HP saja, main game, nonton, dan sebagainya. Tapi setelah kita belajar ini, apa yang harus kita lakukan? Maka buatlah jadwal, ya, buatlah jadwal menggunakan HP setiap hari, dan jadwal tersebut dipajang di rumah dan menjala dinding di sekolah. Bisa? Bisa. Terus yang berikut, bagaimana Anda memanfaatkan HP secara baik untuk masa depan Anda? Itu saja penyampaian materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta kumpul kembali tadi LKTD tadi. Ya, refleksi juga dikumpul. Refleksinya mana sini? Oke, jadi ingat, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, minggu depan kita belajar materi tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang pada saat ini, ya. Hari nanti bertolong belajar dengan baik supaya minggu depan kita masuk pada pelajaran berikut kita sudah paham. Oke? Satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Bu. Mari. Ibu guru dan teman-teman, mari kita satu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat Tuhan atas begitu besar cinta kasih-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Kami telah menyelesaikan aktivitas kami. Sekarang kami mau pulang, mari Tuhan tuntun dan sertalah kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Hanya di doa dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke? Ya, sampai berjumpa lagi di minggu depan ya. Ya Bu. Siap? Beri salam.